Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Warisan Orang Kristen. Warisan Orang Kristen. Kalau saudara memperhatikan judul renungan kita pada berhubungan dengan renungan firman Tuhan yang minggu lalu, saudara. Bagi saudara yang belum menyaksikan atau melihat renungan minggu lalu, saudara bisa mengunjungi di channel yang sama dengan judul Bukan Urusan Tuhan. Nah, kali ini berjudul Warisan Orang Kristen. Diambil dari ayat yang sama, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Lukas 12 ayat 13 sampai 14. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saudara tidak usah ragu-ragu, langsung saja subscribe channel saya ini. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Tombol lonceng notifikasinya itu, setiap kali saya menayangkan atau membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Bagi saudara yang diberkati, saudara bisa komen, bisa kasih komentar atau like. Ya, kemudian jangan lupa share, bagikan kepada yang lain. Percayalah, ketika saudara melakukan pelayanan finger ministry, saudara pun mengambil bagian dalam amanat agung. Lukas 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Nah, saudara sekalian, di sini Yesus tidak mau diseret untuk ikut dalam urusan berbagi warisan. Jadi orang ini minta supaya Yesus menyelesaikan atau menjadi pengantara supaya saudaranya itu tidak dijelaskan, ya, apakah saudara sulung, ya, berbagi warisan dengan dirinya. Nah, Yesus menolak, saudara sekalian. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan, ya, warisan kita yang sesungguhnya itu bukan harta benda. Ya. Saudara sekalian, baru-baru ini kita mendengar Queen Elizabeth II itu meninggal. Lo tahu nggak siapakah pewaris tahta dari Queen Elizabeth itu? Tentunya anaknya, yaitu Pangeran Charles. Sekarang menjadi King Charles. Dia mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga harta dari Queen Elizabeth. Jumlah hartanya adalah 18 miliar pound sterling. Nah, itu kalau dikurs 310 triliun rupiah. Sudah bisa bayangkan yang begitu banyaknya warisan dari Ratu Elizabeth II ini. Nah, cucu Elizabeth II, yaitu anak dari Pangeran Charles pun mewarisi, ya, harta kekayaan sebanyak 17 triliun. Luar biasa, saudara sekalian. Kalau mereka itu adalah keluarga royal, keluarga kerajaan, mewarisi demikian banyak. Tetapi sesungguhnya orang Kristen itu juga memiliki warisan. Warisan orang Kristen itu apa, saudara sekalian? Nah, kita bisa pelajari dari Alkitab, ternyata memang kita ini sebenarnya pewaris, ya, kerajaan Allah. Coba kita baca dulu dalam Ibrani 1 ayat 2 dari Alkitab yang terbuka. Pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Anaknya ini maksudnya Kristus yang telah dipilihnya untuk, perhatikan, menjadi pewaris atas segala sesuatu yang melaluinya juga Allah menciptakan alam semesta. Jadi Yesus ini, ya, pewaris segala sesuatu dari Bapa di surga. Dia yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, mewarisi segala sesuatu. Bahkan alam semesta ini, dia yang menciptakan. Karena melalui firman Allah, dia adalah sang firman yang menjadi manusia. Nah, sudah terus sekalian, jadi jelas, ya, Kristus sendiri adalah pewaris dari segala sesuatu. Kita, anaknya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya juga mewarisi. Seperti Pangeran Charles, dia mewarisi dari Queen Elizabeth II, Ratu Elizabeth. Kemudian anaknya, ya, Prince William juga mewarisi dari Pangeran Charles atau King Charles sekarang ini. Di Roma 8 ayat 17 dengan jelas dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anak Allah. Makanya disebut anak Allah. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jelas, ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan menerima warisan itu bersama dengan Kristus. Yaitu, perhatikan kualifikasinya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas, saudara sekalian, kita orang percaya yang percaya kepada Yesus itu menjadi pewaris kerajaan Allah. Ya. Di Ibrani 1 ayat 14, terjemahan Indonesian Modern Bible itu mengatakan begini. Ya. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Ini maksudnya malaikat, ya, roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Makin lebih fokus, saudara sekalian. Ya, kita ini orang percaya yang diselamatkan, dengan jelas Alkitab mengatakan, ya, akan mewarisi keselamatan.
Itulah sebabnya malaikat-malaikatnya diutusnya untuk apa? Melayani kita, orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Warisan itu sesungguhnya ya, adalah kerajaan Allah. Kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu warisan segala-galanya, saudara. Saudara, di Markus 10 ayat 17, Alkitab yang terbuka mengatakan begini. Sementara Yesus sedang mempersiapkan perjalanannya, seorang laki-laki berlari dan berlutut di hadapannya dan bertanya kepadanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk menerima warisan hidup yang kekal?" Orang Yahudi tahu, saudara sekalian, ya. Ini cerita tentang orang yang kaya, saudara sekalian, ya. Yang ingin hidup kekal, ya, itu warisan bagi kita yang percaya. Jadi saudara sekalian, sesungguhnya ya, bumi ini bukan warisan kita sebagai orang percaya, karena bumi ini akan dihancurkan. Bumi ini bukan tempat tinggal yang ideal. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di kerajaan surga. Yesus pernah berkata, "You are not of the world." Kamu bukan berasal dari dunia. Ya, just as I'm not of the world. Ya, sebagaimana saya juga bukan berasal dari dunia ini. Karena kerajaan Allah itu bukan di bumi ini, tetapi di surga. Makanya disebut kerajaan surga. Jadi kalau kita lihat di sini, keselamatan itu sesungguhnya, saudara, adalah bagaimana kita bisa tinggal di kerajaan surga. Sementara kita hidup di bumi ini, kita diubahkan, ditransformasi supaya kita memiliki ya, sifat kodrat sebagai anak-anak kerajaan yang memiliki cara berpikir seperti yang Allah kehendaki, yaitu sempurna seperti Bapa, mengerti ya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya sempurna itu adalah ya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah sebabnya kita memiliki Roh Kudus ketika kita percaya kepada Kristus. Roh Kudus ditempatkan sebagai down payment untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu akan membuat kita menjadi cerdas, menjadi peka akan kehendak Allah, sehingga kita bisa menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapa di surga. Kemudian Mazmur 37 ayat 11 dikatakan begini, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Jadi saudara, ternyata syarat untuk bisa mewarisi kerajaan surga itu adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kualifikasinya kita harus menjadi orang yang seperti Kristus. Kita harus belajar Yesus itu rendah hati. Kita harus belajar kepada Dia. Jadi orang-orang sombong, angkuh, itu tidak mungkin mewarisi kerajaan surga. Dia harus rendah hati, saudara sekalian. Nah, selain itu, saudara sekalian, di 1 Petrus 1 ayat 3-5, Alkitab yang terbuka mengatakan begini, ya, ini selain rendah hati, saudara, ini yang berikutnya, syaratnya, kualifikasinya, terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar, telah melahirkan kita kembali ke dalam pengharapan yang hidup, melalui kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Dan untuk, perhatikan ayat 4, dan untuk mewarisi milik pusaka, yang tidak dapat binasa, tidak dapat rusak, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga untuk kamu. Ya, warisan kita itu di surga, saudara sekalian. Ya, tidak akan layu, tidak akan dimakan gengat atau karat. Yaitu kamu yang dilindungi oleh kuasa Allah melalui iman keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Jadi warisan orang Kristen itu bukan di bumi, bukan harta kekayaan di bumi. Makanya saudara mesti memahami ini. Orang memahami kebenaran firman Tuhan tidak akan menjadi serakah, menjadi greedy. Kalau orang serakah, saudara sekalian, seberapapun banyak hartanya, itu tidak akan pernah puas. Seperti perumpamaan yang Yesus katakan di dalam Lukas pasal 12 tadi, ya, sehubungan dengan ada orang yang minta Yesus menjadi hakim untuk berbagi warisan. Yesus itu menggunakan perumpamaan orang yang kaya hasilnya luar biasa, sehingga dia harus memperbesar lumbungnya. Sampai dia berkata, hartanya begitu banyak, ya. Padahal pada malam itu juga, firman Allah mengatakan, engkau akan diambil. Ya. Untuk siapakah harta yang kau sediakan itu? Pasti bukan untuk dia. Sebab apa? Dia tidak membawa harta. Alkitab sudah mengatakan, dengan telanjang aku datang ke bumi, dengan telanjang pula aku akan kembali. Ya. Jadi jelas, itu Alkitab mengatakan, ya, di Ayub pasal 1 ayat 21. Kemudian juga di 1 Timotius 6, ya, kemarin kita sudah membahas, ya, kita datang juga telanjang, tidak membawa apapun. Kita kembali kepada Tuhan pun tidak membawa apapun, bahkan tidak 1 sen pun. Ya, kita membawa uang ketika kita mati, harta kekayaan kita tidak akan bawa. Ya. Nah, untuk itu kita harus lahir baru. Untuk kita bisa mewarisi kerajaan surga, itu jelas kita harus dilahirkan kembali. Ya. Dengan bahasa lain di Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, ya, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi saudara sekalian, orang percaya harus akil balik, harus mengalami kedewasaan rohani.
Ya, harus lahir baru, mengalami proses perubahan kodrat. Dari kodrat manusia yang cenderung berbuat dosa menjadi kodrat ilahi. Yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, hanya melakukan kehendak Allah. Itu yang disebut dengan sempurna seperti Bapa. Jadi harus mengalami proses pengilahian. Itulah lahir baru. Itulah proses dilahirkan kembali oleh firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menguduskan kita. Dan oleh baptisan Roh Kudus. Oleh baptisan air. Air itu membersihkan, artinya kita harus punya komitmen untuk bisa hidup kudus, berkenan kepada Bapa di surga. Jadi seorang yang ingin mewarisi kerajaan surga, dia harus akil balik, dia harus lahir baru, dia harus dewasa di dalam Kristus. Kalau orang masih kedagingan, tidak mungkin mewarisi kerajaan surga. Dia akan binasa dengan segala hawa nafsunya. Di Wahyu 21 ayat 7 dengan jelas dikatakan begini, ia yang menang akan mewarisi semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi dengan jelas, mereka yang menang dalam menghadapi pencobaan. Kalau kita baca kitab Wahyu, itu ada 8 kali, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Artinya, kita harus jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, kalau kita memahami lebih daripada pemenang, yang dimaksud dengan Roma pasal yang ke-37, ya, bukan berarti kita tidak berperang, Allah yang berperang, sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang. Bukan, pada waktu itu, jemaat mula-mula itu mengalami aniaya dari kekaisaran Roma pada waktu itu, yang memang punya kuasa, yang pasti dalam segala hal, kedudukan tentara menang. Tetapi kita tetap, jemaat mula-mula pada waktu itu tetap beriman, meskipun harus dihadapkan dengan binatang buas, meskipun harus dibunuh, mereka tetap beriman. Itulah orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang berkuasa itu tidak bisa membinasakan iman dari orang-orang yang percaya Yesus. Nah, orang seperti ini yang akan mewarisi kerajaan surga, saudara sekalian. Jadi jelas, barang siapa menang. Jadi kalau kita kembali ke Roma pasal 8 ayat 17, kalau kita menderita bersama dengan Kristus, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Nah, kalau kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Untuk apa? Di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kita akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaan surga. Mari saudara-saudara sekalian, kita tetap beriman kepada Kristus meskipun dalam keadaan susah, sulit sekalipun. Kita percaya, karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Ya, kalau kita hidup saat ini dalam keadaan kesukaran, karena ekonomi, karena kesehatan, segala macam, kita tetap beriman, tetap mengasihi Dia, karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.